Halo rekan-rekan Begal Naik Kelas, kembali lagi di video tutorial Basic Diagnostic Autel. Di video kali ini mungkin bisa dibilang tidak terlalu basic, karena di video ini kita akan membicarakan bagaimana cara melakukan programming online. Video ini khusus untuk bisa digunakan atau sangat berguna untuk rekan-rekan Begal Naik Kelas yang sudah menggunakan alat diagnostik Masysys Pro, di mana Masysys Pro memiliki akses ke servernya Autel untuk melakukan proses pemrograman online atau pemrograman secara online. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, di kasus ini MediaTek bekerja sama dengan salah satu customer kami dari Pak Hermas, Wondermatic, di mana beliau pada saat itu mengalami kendala harus melakukan proses penggantian kontrol unit dari mobil Mercedes, dan ini kontrol unitnya adalah kontrol unit TCM atau transmisi kontrol modul seri 7G-Tronic atau 7 kecepatan. Dan video ini sudah seatas izin beliau untuk kami upload, karena ketika melakukan proses pemrograman step by stepnya itu juga dilakukan oleh tim MediaTek secara remote support atau jadi beliau ada di bengkel, kami melakukan prosedurnya step by step dari sini seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke step by stepnya. Oke, di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu. Di kasus ini kita sudah memiliki ada dua kontrol modul. Ini adalah kontrol modul atau TCM yang rusak yang ingin kita ganti. Kemudian kontrol modul ini adalah kontrol modul yang baru yang sudah disiapkan untuk melakukan penggantian. Jadi idenya kita akan melakukan backup terlebih dahulu. Kita mengcopy data, mengcopy coding dan data yang ada di kontrol modul lama, kemudian kita pindahkan ke kontrol modul yang baru di situ kita melakukan proses pemrograman secara online seperti itu. Dan di proses ini nanti rekan-rekan akan bisa lihat bahwa terkadang proses yang kita harapkan itu tidak berjalan semestinya dan harus menggunakan proses yang alternatif seperti itu. Oke, pertama kita sudah sampai di menu dari Masysys. Kita pilih diagnostik dan kita bisa langsung masuk auto detect. Oke, kita proses masuk ke dalamnya. Nah, di sini ini adalah VIN yang terbaca di proses auto detect, dan saya sudah mencoba melalui auto selection ataupun auto VIN atau auto detect, itu semua yang terbaca adalah VIN number ini. Tapi ini ada kasus yang cukup menarik, karena VIN number yang kita baca melalui alat diagnostik itu ternyata berbeda dengan VIN number yang ada atau nomor sasis yang ada di kendaraan. Nah, nanti kita akan lihat di proses selanjutnya. Nah, kita pilih tahunnya, kemudian kita pilih setir kanan atau kiri, dan ini adalah tipe dari Mercedesnya 211 E350 dengan VIN tahun 2006, dengan VIN number yang terbaca adalah ini WDB dan ke belakangnya. Kita pilih yes. Oke, nah di sini saya coba untuk melakukan diagnostik kontrol unit dari transmisi terlebih dahulu sebelum saya melakukan proses pemrograman atau programming. Oke, di sini saya coba masuk ke read code untuk membaca apakah ada error, dan di sini kita cek tidak ada error dari kontrol modul yang lama. Keluhannya di sini ketika menggunakan kontrol modul yang lama itu proses perpindahan gigi dan tarikan jadi ngempos, dan udah dilakukan proses adaptasi itu sama aja hasilnya akhirnya. Dan memang ada record bahwa TCM ini pernah di repair terlebih dahulu di sebelumnya seperti itu. Akhirnya
klien kami, Pak Hermas, memutuskan untuk melakukan penggantian kontrol modul menggunakan kontrol modul baru, dan dilakukanlah proses pemrograman. Oke, di sini saya masuk ke proses pemrograman, dan sebelum saya melakukan proses pemrograman, saya lakukan dulu adalah proses backup SCN coding atau backup SCN. Nah, di sini yang menariknya ada keterangan dari alat Autel untuk memastikan apakah VIN number yang kita baca itu sama dengan sasis dari kendaraan. Dan di situ kita baru cek bahwa ternyata memang terdapat perbedaan antara nomor sasis dan VIN number yang terbaca menggunakan alat diagnostik. Dan ini pun sudah kita coba tes menggunakan beberapa alat diagnostik, hasilnya sama. Dan mungkin buat rekan-rekan yang pengen tahu kenapa ini bisa terjadi, mungkin rekan-rekan bisa cek di video kami di playlist Immobilizer, Basic Immobilizer Autel, ketika kita melakukan proses cloning ECU menggunakan ISN. Jadi di waktu itu kita menggunakan ECU second, karena ECU second ini di kasus ini tidak bisa kita hapus VIN numbernya dan kita masukkan VIN number dari kendaraan yang kita mau masukkan, dan yang kita bisa lakukan hanya melakukan duplikasi dari ISN-nya aja. Jadi ketika di scan itu masih menggunakan VIN number dari mobil sebelumnya, seperti itu. Dan di kasus ini ada salah satu modul yang sudah diganti second, dan jadi VIN-nya itu masih nyantol dari VIN kendaraan sebelumnya, seperti itu. Cuma supaya proses pemrogramannya ini lancar sampai akhir, kita selalu pastikan bahwa yang kita masukkan di sini menggunakan VIN number berdasarkan sasis, seperti itu. Oke, dan kita cek ternyata VIN number berdasarkan sasis mobilnya itu adalah WDD 219 dan seterusnya. Oke, di sini akan kita melakukan backup coding. Di sini saya kasih label untuk penamaan backup codingnya. Oke, masih komunikasi. Nah, di sini bisa kita lihat alat diagnostik Autel melakukan proses pembackupan dari satu persatu kontrol modul, dan ada beberapa kontrol modul yang tidak dibutuhkan untuk dilakukan backup, maka dia akan melakukan skip, dan ada tulisannya no backup required, seperti itu. Sebelum melakukan proses pemrograman apapun, pastikan kita selalu backup SCN codingnya. Ini sangat penting, kalau terjadi apa-apa kita masih punya filenya, dan file ini akan tersimpan di dan file ini di alat Masysys atau Masysys Pro itu akan tersimpan di dalam folder menu unit adaptation, backup restore, dan restore software calibration number. Jadi kalau rekan-rekan suka otak-atik Autelnya, itu bisa masuk ke EZ file manager kalau nggak salah, atau EZ Explorer. Nanti di situ rekan-rekan akan banyak bisa lihat susunan folder seperti ini. Jadi lokasi data yang tadi kita backup terletak di dalam folder control unit adaptation, di dalamnya lagi ada backup dan restore, di dalamnya lagi ada restore software calibration number atau SCN code. Ini video ini mungkin agak lama karena step by stepnya saya coba jelaskan, dan ada juga prosedur yang saya harapkan bisa langsung selesai. Ternyata kita harus mencari alternatif lain untuk bisa melakukan proses pemrograman ini. Oke, setelah kita backup, ini kita description-nya kita tulis. Ini saya lewatin, nggak saya tulis. Tadi sudah. Nah, di sini kenapa tidak ada data record? Karena posisinya saya sudah sudah pasang dari control unit yang baru. Jadi ketika saya cek tidak ada data yang terrecord.
di dalam kontrol modul yang baru, karena belum dilakukan proses pemrograman ataupun proses SCN coding. Kemudian saya pilih proses programming atau coding di sini. Nah, kita pilih modul yang mau kita programming. Kita masuk ke transmission. Nah, di sini ketika kita masuk ke modul programming transmisi, itu ada beberapa menu. Biasanya kalau kita punya kontrol modul lamanya, saya akan masuk ke initial startup yang nomor 4, initial startup with automatic takeover of the setting from old control module. Jadi kita copy dulu datanya, kemudian kita masukkan data yang sudah kita copy dari kontrol modul lama ke kontrol modul baru, seperti itu. Baru kita melakukan pemrograman, dan di ujung proses itu ada proses yang namanya teach in atau adaptasi, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa hanya mau ke SCN coding aja bisa kontrol modul programming aja bisa, atau kalau kita mau melakukan proses dari mulai proses lengkap lah ya, itu selalu pilih initial startup, karena nanti rekan-rekan akan lihat bahwa pemrograman itu tuh hanyalah salah satu proses di tengah-tengah, karena sebelumnya itu ada nanti proses aktivasi ECU, ada personalifikasi ECU, dan setelah programming pun ada proses namanya teach in seperti itu. Kita pilih tadi yang nomor 4, dan di sini ada step by step yang harus kita ikutin. Yang pertama, kontrol modul yang lama itu terpasang di mobil, kemudian kita sudah siapkan kontrol unit yang baru, dan di sini sudah kita siapkan dua-duanya. Dan step pertama, kita akan melakukan pembacaan kode dari kontrol unit lama, kemudian kita transmisikan ke kontrol unit yang baru. Kemudian proses yang kedua akan kita lakukan adalah detach transport protection dari kontrol modul. Kemudian kita lakukan personalifikasi, kemudian kita melakukan proses aktivasi kontrol modul, seperti itu. Dan baru di step ketiga adalah proses teach in. Ini adalah proses jika kita memiliki kontrol modul yang lama, seperti itu. Dan harusnya prosesnya cuma seperti itu aja. Oke, ini sini kita sudah reading atau sudah baca atau ke backup data dari kontrol modul lama. Kemudian kita diminta untuk memasangkan kontrol modul baru. Jadi kita kunci kontak off dulu, pasangkan kontrol modul yang baru, kemudian kita kunci kontak on. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mentransmitkan atau memindahkan data ke kontrol modul yang baru. Kita klik yes. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah proses pemindahan data. Kemudian kita diminta untuk kunci kontak off. Oke, kemudian kita diminta untuk kunci kontak on. Nah, proses pemindahan coding sudah selesai dari kontrol modul lama dan ke kontrol modul yang baru. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Kita akan melakukan pelepasan dari transport protection. Transport protection ini biasanya untuk kontrol modul baru. Kemudian kita lakukan personalifikasi kontrol modul dan melakukan aktivasi kontrol modul, seperti itu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah untuk melepaskan transport protection terlebih dahulu. Dan ini 3 step itu harus oke semuanya, harus sukses semuanya, karena salah satu tidak oke, maka proses initial startup tidak akan berhasil. Ini posisi kunci kontaknya off. Kemudian dia ada peringatan apakah kamu mau detach atau melepaskan transport protection dan melakukan personalifikasi kontrol modul. Saya pilih yes. Nah, transport protectionnya sudah dilepas, istilahnya sudah lepas segel. Kemudian kontrol modul sudah dilakukan personalifikasi, artinya sudah disamakan dengan istilahnya di copy lah dari ECU lama. Dan step berikutnya adalah mengaktifkan kontrol modul yang baru. Nah, saya klik yes di sini. Oke. Nah, cuma di proses aktivasi ini gagal.
Dan bisa dilihat di sini di step nomor 2 itu prosesnya not complete. Jadi karena di proses kedua itu ada yang not complete, yaitu di proses aktivasi ECU. Di proses yang di step yang nomor 3 di teach in itu juga tidak akan berhasil seperti itu. Dan ini saya coba lakukan beberapa kali dengan beberapa kondisi yang berbeda, itu hasilnya selalu sama seperti itu. Dan akhirnya saya coba cara lain, cara alternatif, yaitu ini seolah-olah kita tidak punya data dari ECU lama. Jadi saya pilih menu programming yang ketiga, initial startup with manual setting input untuk kontrol modul baru. Jadi kontrol modul lamanya sudah kita anggap tidak ada, kita melakukan manual setting untuk di kontrol modul yang baru. Oke, kita pilih di initial startup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kontrol modul yang baru sudah harus terpasang di kendaraan. Oke, dan di sini tidak diminta kontrol modul yang lama. Step yang akan kita lakukan adalah kita lakukan programming terlebih dahulu. Kemudian setelah kita lakukan programming, baru kita lakukan SCN coding seperti itu. Step keduanya. Oke, saya klik auto. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan pengecekan EHS atau Electro Hydraulic Control Unit di bodi dari transmisi mobil kita, seperti itu. Ini saya coba contohkan dulu. Oke, jadi buat rekan-rekan yang mungkin belum tahu lokasinya di mana, ini saya ambil di internet. Kemarin nggak sempat ambil fotonya. Jadi ini Electro-Hydraulic Control Unitnya di sini, di area sini. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat, nah di sini, ini adalah 10 digit dari part number EHS, Electro-Hydraulic Control Unitnya, elektrohidrolik ya. Oke. Dan tapi ini bukan nomor yang kita akan gunakan ya, saya ambil dari internet. Nah, saya sudah cek, ini adalah part numbernya, saya sudah ketik di 22027101188, kemudian saya klik OK. Dia memastikan lagi ini udah benar belum part number yang kita masukin. Nah, terus kita diminta untuk masukkan VIN number yang sesuai. Jadi ingat tadi di awal scan kita VIN numbernya itu bukan WDD tapi WDB sekian. Kita masukkan sesuai dengan chassis number. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat alat Autel Masys Pro langsung mendownload file sesuai dengan dua data yang tadi kita berikan, part number dari EHS, dan yang kedua adalah VIN number, seperti itu. Di sini ada data kontrol modul hardware-nya kita punya itu 0034603010, dan current control unit software version itu yang ada di server adalah 00344899910, dan software yang terinstall di control unit itu di 019028200/001. Jadi kita akan mengganti yang nomor 2 ke nomor 3. Jadi kita akan mendownload yang 00344 ini, kemudian kita override di dalam control unit yang baru. Jadi meskipun kita memiliki control unit yang baru, itu sebenarnya sudah ada kayak software betanya lah, seperti itu. Ini software untuk mungkin bisa dibilang untuk protection ya, transport protection yang tadi. Jadi kita harus isi dulu menggunakan software yang full, seperti itu. Dan di sini ada permintaan untuk kita konekkan baterai charger, kemudian matikan semua electrical, matiin wiper, dan alat diagnostik konektor harus tetap
connect ke kendaraan selama proses ini berlangsung. Oke. Dan jangan lakukan prosedur lain selain proses programming yang akan kita lakukan sekarang. Oke. Saya klik yes. Ada notifikasi lagi untuk konekin baterai 12 volt. Kita kunci kontak on. Nah, jadi bedanya apa? Kalau yang tadi itu kita proses download, kalau sekarang kita download dari servernya Altel. Kalau yang sekarang kita proses untuk memasukkan data ke control unit, seperti itu. Yang di sini didisplaykan juga voltase dari baterai. Jadi kalau kita lihat ada indikasi drop, itu bisa kelihatan dari sini. Oke. Proses programming sudah selesai. Sekarang kita kunci kontak off. Oke. Tunggu selama 10 detik. Oke, kemudian kita kunci kontak on. Oke. Dan tadi step pertama mengenai programming modul itu sudah selesai. Sekarang masuk ke step kedua, yaitu prosedur software calibration number coding atau SCN coding, di mana ada dua step. Yang pertama adalah mendapatkan data SCN dari server, dan yang kedua memasukkan data SCN atau data SCN coding seperti itu ke dalam control unit. Oke, kita klik step 1. Oke, prosesnya cepat sekali, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke step kedua. Nah, di sini kita memasukkan data SCN coding yang sudah kita download dari server. Oke, di sini prosesnya sudah selesai, dan kita masuk setelah SCN coding selesai. Jadi setelah programming, kemudian SCN, kemudian kita lakukan yang kayak tadi, yaitu melepas transport protection, kemudian kita personalifikasi dari kontrol modul TCM, kemudian kita melakukan proses aktivasi. Oke, kita lakukan oke. Ini prosedurnya sama seperti yang tadi. Kita kunci kontak on, cuma bedanya kalau yang tadi kan kita harus masukkan dulu datanya, data kontrol modul yang lama, kemudian kita pindahkan ke kontrol modul baru. Kalau ini nggak usah, kita dari awal start dengan kontrol modul yang baru. Dan kalau kita lihat tadi di proses yang pertama menggunakan kontrol modul yang lama, kita tidak berhasil untuk melakukan pengaktifan dari kontrol modul yang baru. Tapi di proses ini kita berhasil mengaktifkannya, seperti itu. Kemudian kunci kontak off. Oke, kemudian kunci kontak on. Oke, kunci kontak on lagi. Nah, setelah proses personalifikasi dan hingga aktivasi selesai, proses terakhir adalah teach in, di mana kita nanti akan diminta untuk memindahkan ke selektor gear dari transmisi ke posisi P, R, N, D untuk melakukan proses kalibrasi atau adaptasi dari solenoid yang berhubungan dari masing-masing posisi tersebut. Oke, di sini kita minta masukkan ke P. Oke, kita tahan sampai nanti dia minta pindah ke R, kita pindahkan selektornya ke R. Di sini ini posisinya mobil nggak nyala ya, itu cuma kunci kontak aja. Kemudian kita pindahkan ke N. Ketika posisi N, dia mencoba untuk
melakukan pengetesan dari komponen ini, atau sorry, di posisi P dia perform ini, kemudian di posisi R di seperti ini. Oke, di D. Nah, di D ini ada beberapa komponen yang kita learning atau solenoid. Oke, dan di sini proses learning sudah selesai. Dan oke, kemudian kita lakukan reset control module. Dan di sini bisa kita lihat keseluruhan proses. Pertama kita melakukan programming dulu control module yang baru. Kemudian yang kedua adalah proses SCN coding. Kemudian yang ketiga itu disebutnya Drive Authorization System, di mana tadi ada detach transport protection, kemudian ada personalifikasi, kemudian ada activate ECU, kemudian baru di proses keempat adalah teach in. Dan di sini kita bisa lihat jika kita menggunakan pilihan yang pertama, jadi menggunakan kontrol modul yang lama, kemudian kita mengcopy ke kontrol modul yang baru, itu tidak bisa dilakukan karena ternyata itu kita langsung nge-bypass, langsung masuk ke step nomor 3, dan belum tentu kontrol modul yang baru itu memiliki SCN data SCN yang sama atau bahkan versi dari programming yang sama dengan ECU yang lama, seperti itu. Makanya saya coba berkali-kali tidak berhasil model copy gitu ya. Jadi untuk kasus kontrol modul yang baru kita bisa lakukan pemilihan menu initial startup with manual setting input for new control module, di mana ini adalah 4 stepnya. Seperti itu. Ini 4 step yang paling lengkap dari proses programming awal, di mana kontrol modul yang baru ini sudah ada softwarenya sih, cuma softwarenya biasanya masih beta lah istilahnya. Kita masukkan kontrol modul yang baru, data kontrol modul, atau kita lakukan programming kontrol modul menggunakan tadi EHS number dan V number, kemudian kita lakukan SCN dan seterusnya, seperti itu. Video ini cukup panjang, saya berharap rekan-rekan bisa mengikuti dan kita di sini sama-sama belajar. Jadi buat rekan-rekan yang ada kesusahan di bengkel dan membutuhkan support dari tim MediaTek, silakan hubungi kami. Kita akan sebisa mungkin bantu, dan selama proses kita akan rekam. Jadi ketika ini menjadi informasi yang baru, kita akan bikinkan video tutorial seperti ini dan kita akan share ke rekan-rekan dengan naik kelas lainnya di masing-masing playlist yang berhubungan. Seperti ini mengenai programming saya masukkan di diagnostik Autel, seperti itu. Nanti ketika ada kasus baru yang berhubungan dengan immobilizer, nanti saya masukkan di immobilizer, seperti itu terus seterusnya. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan tidak bosan. Buat rekan-rekan jangan lupa untuk ikuti kami di YouTube channel MediaTek, karena kita akan selalu upload video-video baru dengan informasi-informasi yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu, juga sampai akhirnya tahu. Kita coba bikinkan prosesnya semudah mungkin dan sesederhana mungkin supaya rekan-rekan bisa juga mengerti dan bisa menjadi paham, seperti itu. Oke, sekian bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas MediaTek.